Pemirsa, PT Freeport lagi-lagi jadi berita. Di tengah pembicaraan perpanjangan kontrak karya tambang emas terbesar di dunia tersebut, beberapa waktu lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyebut ada politikus ternama mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Politikus yang dirahasiakan namanya itu menurut Sudirman Said menjual nama Presiden untuk meminta saham kosong di Freeport dan proyek listrik di Timika, Papua sebagai kompensasi untuk memuluskan kontrak baru dari pemerintah. Pernyataan Sudirman Said itu tentu saja membuat publik terkejut sekaligus bertanya-tanya siapa politikus yang dimaksud oleh Sudirman Said dan apakah praktik politikus meminta saham kosong lazim terjadi di Freeport atau bahkan di tambang-tambang lain. Untuk membahas dialog bertema Jokowi dicatut di Freeport telah hadir di studio bersama saya politikus Partai Nasdem Kurtubi dan juga pengamat pertambangan Marwan Batubara. Selamat sore Pak Kurtubi dan Pak Marwan. Iya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, kami juga telah berupaya untuk menghadirkan Menteri SDM Sudirman Said, namun yang bersangkutan sedang berada di luar negeri dan belum bersedia memberikan keterangan. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami melalui interaksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308. Anda juga bisa SMS di nomor 0811 833 5551 dan mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkap ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada Freeport. Dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, politikus itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan. Menurut Sudirman, orang tersebut adalah politikus berkuasa yang menjanjikan kepada Freeport kontrak kerjasama baru. Selain mencoba menjual nama Presiden dan Wakil Presiden, Sudirman menyebut orang itu juga meminta proyek pembangkit listrik di Timika dan meminta bagian saham Freeport. Namun Sudirman menolak menjelaskan secara rinci tentang politikus tersebut. Ia hanya memberikan ciri-ciri bahwa yang bersangkutan adalah tokoh politik terkenal dan berkuasa. Menteri SDM menjelaskan peristiwa itu terjadi beberapa bulan lalu saat bergulir isu kontrak Freeport akan diperpanjang. Iya, pemirsa, saya akan langsung tanyakan ke Pak Kurtubi di sini selaku anggota Komisi 7 DPR. Pak Kurtubi, apa reaksi teman-teman di DPR mendengar Menteri SDM kemudian menyebut ada politikus yang sangat berkuasa mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dengan imbalan akan bisa memperpanjang kontrak Freeport? Wah, terus terang kami kaget luar biasa itu. Kalau betul itu terjadi, ini luar biasa karena apa? Pertama, Freeport ini memang dia punya kewajiban untuk melakukan divestasi ke pihak Indonesia. Untuk proyek penambangan bawah tanah saja dia kan 18 miliar dolar yang harus diinvestasikan. Sebelumnya puluhan miliar dolar. Katakanlah nilai aset yang ada di Papua ini 50 miliar dolar. Nah, kalau politikus ini minta 10% katakan gitu, berapa itu? 5 miliar dolar. Atau kalau dia minta 5%, 2,5 miliar dolar. Jumlah yang sangat-sangat luar biasa hanya bermodalkan menjual nama Jokowi. Ya, bermodalkan itu, kebetulan dia politisi, ya, dengan ongkang-ongkang kaki dapat 2,5 miliar dolar. Nah, ini luar biasa, kami kaget di Komisi 7. Nah, kalau betul ini terjadi, kami harapkan agar ini segera dibuka, ya, dibikin transparan. Sebab Menteri tentunya berbicara punya data dong. Nggak bisa Menteri ngomong sembarangan. Pasti beliau ini punya data. Saya yakin itu. Nah, ini harus segera dibuka. Dibuka untuk diserahkan ke KPK.
Ya, untuk diusut setuntas-tuntasnya, bila perlu Komisi 7 saya akan usulkan supaya dibentuk pansus. Ya, nanti habis reses sekarang ini tanggal 16 kami sudah mulai masuk. Kami akan usulkan akan dibentuk pansus khusus meneliti menelaah masalah ada politisi yang mau menjual nama presiden untuk memperoleh saham kosong dari Freeport. Ini harus kita selesaikan secara politik di Komisi 7. Kalau mungkin berbicara sesama anggota Komisi 7, tahu nggak sih Pak siapa orangnya sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Sudirman? Terus terang kami sampai sekarang juga tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Pak Menteri SDM ini. Ya, oleh karena itu agar tidak menimbulkan fitnah, saling curiga mencurigai, kami menghimbau kepada Menteri SDM untuk dibuka saja, jangan takut. Komisi 7 akan mendukung pemerintah saat sekarang ini untuk membongkar semua penyelewengan di sumber daya alam, khususnya di masalah Freeport ini. Sebab saya termasuk yang sejak dini berpendapat bahwa tata kelola tambang, khususnya di Freeport ini, harus diupayakan tata kelola untuk sebesar-besar kemauan rakyat. Kalau hanya individu anggota dewan, politisi yang menikmati hasil 2,5 miliar saham kosong, ini mengkhianati rakyat, ini adalah suatu skandal. Kalau skandal sumber daya alam di Indonesia yang sangat besar nilainya. Ini harus dibongkar tuntas. Kita harapkan kami Komisi 7, fraksi Nasdem unsurnya akan mendorong Komisi 7 untuk membentuk pansus masalah pencatutan nama presiden untuk memperoleh saham kosong dari Freeport dengan janji akan diperpanjang. Soal perpanjangan Freeport tidak bisa begitu dong. Komisi 7 sekarang sedang membahas perbaikan undang-undang minerba. Saya harapkan semua pihak jangan dulu berbicara tentang perpanjangan Freeport sebelum undang-undang minerba yang baru ada. Baik. Saya geser dulu ke Pak Marwan. Pak Marwan, kalau Anda melihat tiba-tiba ada statement seperti ini keluar dari seorang menteri mengatakan ada politikus dari partai yang berkuasa, kemudian menjual nama presiden dan wakil presiden untuk dengan imbalan memperpanjang kontrak Freeport. Ini menurut Anda cara yang tepatkah mengumumkan seperti ini, atau ini sebenarnya semacam pengalihan isu, Pak Marwan? Kalau pengalihan saya kira tidak, tapi kalau bicara kadar damages yang bisa ditimbulkan, ini kan sudah membawa-bawa nama presiden dan wapres, ini sudah sangat serius. Jadi kalau bicara apakah ini tepat diungkap atau tidak, ya karena menyangkut nama baik presiden, ya saya kira cukup pantas juga dibuka oleh Pak Menteri. Cuma memang kita berharap Pak Menteri ini bisa juga dihadapkan atau membuktikan bahwa ini benar, sumbernya itu dari mana gitu, siapa yang menyebut. Nah kalau perlu dikonfrontir aja, atau minimal pihak Freeport-nya itu ditampilkan ke publik bahwa memang itu dialami sendiri gitu. Kalau statement dari Pak Sudirman itu dia mengatakan bahwa cerita ini dia dapat dari Presidir Freeport McMoran James R. Moffett yang bercerita bahwa tidak hanya satu kali tetapi 2 kali diskusi dan 2 kali konsisten mengatakan bahwa saya bisa membantu Anda tetapi dengan syarat tadi berilah saham. Nah, ini yang kemudian mungkin dijadikan pegangan oleh Pak Sudirman Said bahwa memang benar ada orang yang menjanjikan sesuatu dan membawa-bawa nama presiden. Ya, saya kira kalau sudah seperti itu ya bisa saja Pak Sudirman kalau berkenan untuk menyebutkan nama. Karena dasarnya itu sudah cukup kuat. Tapi akan lebih bagus juga seandainya Jim Bob ini atau James Moffett ini juga kita harapkan bisa secara terbuka mengungkap supaya memang itu akan otomatis terendos apa yang diungkap oleh Pak Sudirman tadi. Tapi ini satu hal ya, saya kira cara-cara yang seperti ini sebenarnya dulu juga berlaku. Saya ingin bicara soal itu. Jadi memang ini sebenarnya ada di masa lalu. Cara-cara seperti ini ada di masa lalu. Saya sangat yakin itu, dan salah satu yang sebetulnya bisa dikembangkan oleh pemerintahan Pak Jokowi adalah bagaimana supaya Pak Sudirman dengan Pak Rizal Ramli itu bersinergi.
Karena Pak Rizal ini punya data dan mengalami langsung dengan James Moffat waktu Pak Rizal menjadi Menko Perekonomian waktu Pak Gus Dur menjadi presiden. Beliau mengalami dan langsung bernegosiasi bahwa sebetulnya terjadi kejahatan ya di Indonesia oleh pejabat di Indonesia, dan untuk itu Pak Rizal sudah mendapat konfirmasi dari Freeport akan memberikan ganti rugi sebesar 5 miliar dolar. Karena ada kerusakan lingkungan, tapi di balik itu sebenarnya ada juga kejahatan. Jadi Freeport ini sebetulnya adalah objek yang bisa objek perasan begitu, objek sapi objek perah. untuk bisa pemburu rente itu mendapatkan sesuatu termasuk dari penguasa. Siapa yang menjabat waktu itu bisa saja mendapatkan sesuatu tapi merugikan negara. Kenapa? Karena dalam hal kontrak karyanya itu kita tidak mendapatkan dari sisi finansial itu jumlah yang optimal. Kemudian dari sisi pengelolaan yang mestinya kita bisa ikut mengelola perusahaan itu, kita juga tidak dapatkan itu. Jadi ada dua kerugian di sana. Kita tidak dapat manfaat terbesar sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, kita tidak ikut mengelola. Sehingga kalau ini terabaikan, bisa saja banyak terjadi kerugian dalam hal pajak, adanya transfer pricing dan sebagainya. Bagaimana kita tahu bahwa praktek seperti itu tidak masih berjalan saat ini, Pak Marwan? Nah, kita tidak bisa, kalau seandainya kita memang tidak terjun di dalam, karena itulah. Jadi tidak ada yang bisa memastikan jangan-jangan saat ini sebenarnya saham yang diterima lebih besar. Saya kira bisa saja kalau James Moffat tadi mau membuka. Apakah ada praktek-praktek yang memang merugikan negara saat ini? Saya mendapatkan informasi dari salah satu pejabat di SDM bagaimana misalnya untuk lokal konten dalam hal pengadaan barang, jasa, dan sebagainya, ini ternyata ada praktek di mana itu dilakukan dengan oknum-oknum pejabat yang memang punya akses ke sana. Padahal itu bisa dilakukan oleh BUMN. Nah, ini sedang ditata oleh Pak Sudirman supaya manfaat lokal konten itu bisa diterima oleh masyarakat melalui perusahaan milik negara. Dengan begitu nanti kalau untung itu masuk ke negara lewat BUMN lalu masuk ke APBN sehingga kita bisa menikmati semuanya. Nah, tapi yang sekarang terjadi dan sudah bertahun-tahun disebutkan itu tidak oleh BUMN tapi oleh oknum atau yang punya link atau kedekatan dengan penguasa dan Freeport. Baik. Pak Kurtubi, Anda punya data apa tentang bahwa sebenarnya praktek semacam ini sudah berjalan di masa lalu? Saya pikir untuk di Freeport jelas sudah diungkapkan oleh Pak Marwan tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli itu sudah valid sekali. Jadi ini bukan pertama kali kasus politisi yang minta saham kosong dengan janji akan diperpanjang, itu bukan pertama kali. Sebelumnya sudah ada. Oleh karena itu agar tidak berulang-berulang di masa yang akan datang, kami menyarankan di Komisi 7 ini untuk dibentuk pansus lah untuk ditelaah lebih detail lagi, ditelusuri, diinvestigasi sampai tuntas. Apa duduk persoalan, siapa yang bersalah, kalau ada yang bersalah serahkan ke KPK, kita kira seperti itu. Dan ingat bahwa tata kelola tambang kita ini memang dalam situasi yang relatif tidak bagus ya, dengan tata kelola yang undang-undang minerba saat sekarang ini. Nah, perpanjangan kontrak sebagai kartu truf yang dipakai untuk quote unquote minta saham itu kan sudah ada aturan-aturannya. Kapan boleh ngajukan perpanjangan, dan ingat saat sekarang ini Komisi 7 sedang menyelesaikan perbaikan dari undang-undang minerba, merupakan payung hukum pokoknya. PP dan sebagainya nanti akan bergantung pada ini, sehingga diskusi tentang perpanjangan Freeport ini sebaiknya menunggu undang-undang minerba yang baru. Baik. Saya potong dulu di situ Pak Kurtubi dan Pak Marwan, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan kembali saat lagi.